Partisipasi nyata masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan bidang kehutanan berkelanjutan menjadi bagian yang sangat penting. Masyarakat bisa menjadi mitra atau malah menjadi pihak yang berpotensi berkonflik dengan pemerintah. Karena itu, keterlibatan masyarakat sering dijadikan tolak ukur keberhasilan sesuatu. Apa dan bagaimana bentuk partisipasi masyarakat itu? Mari simak penjelasan kita petani kita petani. Insya Allah ini gerakan yang positif, semoga saja diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur sembah nuwun Pak atas bantuanipun, mugi-mugi berkah sedaya kagem teman-teman BPA DPM. Siap, amin. Manfaat kagem warga kawula. Karena Pak ya, bibitnya juga susah ya. Iya. Ya banyak faktor lah untuk dinamika di sini sendiri Pak. Ya faktornya memang banyak, ada yang memang masih ragu juga, ada yang memang faktor ekonomi juga, karena beli bibit kan mahal Pak. Ya terima kasih buat Pak Halimi selaku Ketua DPA DPM yang sudah memberikan bibit tadi, dan juga Bu Kadi juga sudah memberikan bibit tadi, dan membuka peluang jalan ya juga bantu sini ya. Nah, dan mudah-mudahan kami tidak menuntut kemungkinan membuka peluang bagi yang mau nyumbang bibit lagi. Karena masyarakat mau nanam ya. Oke, siap. Sebenarnya mau nanam ya. Mau nanam, tapi kendala bibit. Tidak dirusak enggak ya? Tidak. Sudah dari 3 tahun yang lalu kita sudah menanam. Bisa dibuktikan sebelah timur sudah hijau semua. Okay. Saya kira kalau yang disampaikan Pak Saman tadi, kalau ada kepastian bahwa petani nantilah yang memanen gitu, saya kira petani juga tidak akan ragu untuk menanam gitu. Maka konsep hutan rakyat itu harus kita gaungkan. Syukur bisa sampai ke, kalau perlu sampai ke memorandum juga kami siap. Wah mantap. Tinggi kok. Tidak ada masalah. Logikanya kan begini, logikanya kan hutan itu kan milik negara. Iya. Tanah kan milik negara. Betul. Ya kan digunakan untuk kemakmuran. Iya, kan bukan digunakan untuk kemakmuran perhutani kan, untuk kemakmuran rakyat. Kalau sesuai dengan aturan-aturan yang turun barusan itu juga jelas malah Pak, ada Permen 287 terkait KHDPK dan lain sebagainya, termasuk wilayah-wilayah sudah terpeta KHDPK sudah jelas. Yang jelas perhutanan sosial tidak menggunduli. Perhutanan sosial itu menghijaukan. Tidak ada konsep di perhutanan sosial itu menebang, tidak ada. Yang ada itu menanam. Ini kan kebetulan ada Pak Kabid juga. Pak Kabid kan juga dari kehutanan juga. Saya kira bisalah ini sebenarnya masyarakat bisa kita fasilitasi. Kalau masalah peraturan perundangan dan sebagainya itu bukan kitab suci saja, itu bisa diganti, bisa dirubah dan sebagainya sesuai kebutuhan sekarang gitu ya. Mungkin 100 tahun yang lalu hutan ditanami jati itu memang betul tidak salah gitu. Tapi dengan seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan kebutuhan manusia dan sebagainya, itu yang tadinya salah bisa menjadi benar, yang tadinya benar bisa menjadi salah. Bisa jadi tindakan kita hari ini gitu loh. Mungkin sebagian orang akan menilai negatif, ya monggo silakan aja. Kalau bagi kami sih positif aja gitu. Yang penting gerakan kita itu dalam rangka untuk menghijaukan. Tidak hanya itu, kalau hutannya nanti terbukti hutannya juga hijau, masyarakat juga bisa makmur. Kenapa tidak? Nah, itu tujuan daripada pemerintah sebetulnya mengeluarkan aturan ya Pak. Tidak apa-apa ya gitu ya. Ya syukur ini dialog ini sampai ke pihak-pihak yang membuat kebijakan kan begitu. Tidak ada salah. Semangat lah. Pokoknya teman-teman di sini harus semangat. Kalau monggo nanam jagung tidak masalah. Tapi di sela-selanya nanam buah-buahan. Nanti kalau buah-buahnya sudah tinggi terus sudah menghasilkan, tidak nanam jagung tidak masalah toh Pak. Sudah menghasilkan uang. Bapak-bapak ibu semua petani kan yang ingat kan duit. Kalau sekarang bisa jual apokat, bisa gedondong, bisa pamelo, tidak nanam jagung tidak masalah kan sudah dapat duit nanti 5 tahun lagi. Tapi kalau sekarang nanam jagung tidak masalah untuk ekonomi karena hutannya subur, masyarakatnya miskin salah. Masyarakatnya kaya, hutannya gundul juga salah. Jadi konsep perhutanan sosial itu masyarakatnya makmur, hutannya juga subur. Nah, dengan cara-cara menanam buah-buahan dan juga kayu-kayuan Pak, termasuk juga ini loh sumber mata air juga harus dijaga dengan menanam tadi di pohon beringin. Tadi Ibu Beringin sudah luar biasa itu Pak. Asem itu juga di tempat-tempat mata air itu harus dilestarikan juga. Menjaga kelestarian alam ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi masyarakat semua harus dilibatkan. Utamanya masyarakat yang
di sekitar hutan. Nggih, Ibu. Namanya Nggih. ini kan adalah ya Desa Nggodo ini yang Nggih. menjadi masyarakat yang di sekitar hutan. Jadi ini merupakan salah satu upaya kita bersama bagaimana agar lingkungan yang mungkin ini kurang menguntungkan ya istilahnya, karena dengan adanya bencana-bencana sekarang ini kan salah satu faktor. faktornya adalah kondisi hutan kita yang memang 90% menurut saya melain. 10% itu faktor lain. Kalau dulu ya, waktu saya kecil, saya suka mandi di Tambar Nggodo. Sebelah mana itu Tambar Nggodo? Ujung sana Bapak. Sebelah baratnya terkena musibah kemarin itu. Kondisi dulu hutannya itu banyak, adem. Saya bisa merasakan jam 9 aja panasnya kayak gini. Dulu hutannya kan lebat ya. Nah, terus kemudian karena akibat banjir kemarin itu efeknya kemana-mana, kami dari Dinas Pertanian ya, mendampingi secara teknis full lah ya. Tapi untuk yang lain-lain kebijakan Bukadis, saya penyuluhan ya siap untuk mendampingi kelompok tani, masyarakat siap. Intinya seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan teknis menanam yang baik ya, walaupun belum karena merubah mindset itu ternyata juga susah ya. Susah. Ya, Kesuwen walaupun sudah tak Pak, jelaskan di sana. ukurannya standarnya teknisnya sekian ya tetap aja seperti itu. Kelamaan Memang gitu. tadi. Kelamaan karena saking panasnya. Ya. Tadi yang KTH Pak Mas Harnoto ya. Harnoko itu sudah luar biasa ya, secara teknis benar, harus tanah itu Gemburkan dulu. dibuka dulu 2 minggu 1 bulan dekomposer terjadi baru ditanam itu bagus. Karena apa? Hortikultura terutama tahunan itu investasi di awal yang mahal. Nggih. Tapi itu untuk jangka panjang. Nggih. Kalau kita investasi awalnya salah, ya hasilnya itu. Harusnya katakanlah sekali panen pertama itu 50 butir, kita bisa 100 kok. Kalau apokat 50 butir itu katakanlah yang kecil ya, mentega itu ya. Nggih. Itu 1 Mentega. kilo isi 3 kalau superan ya. Nggih. Itu harganya sudah 20.000, tinggal kalikan aja. Itu investasi awal bisa tercukupi, terpenuhi, balik modal di panen perdana. Ya kurang lebih 3-4 tahun lah untuk itu mungkin untuk teknisnya seperti itu. Monggo dilanjut ya. Harapan kami dari Dinas Pertanian memang Nggodo ini nanti akan menjadi daerah kawasan buah-buahan. Amin Ibu. Tujuan awal daripada ini semua juga itu juga Bu. Nggih. Nanti Pak Gun tetap dikawal. Jadi harapan kami ini tidak hanya mau nanam jagung tapi Seremonial Nggih. seremonial saja. Mungkin bisa hanya jadi wisata petik buah. nggih, petik buah bisa juga. menjadi kawasan. Nggih, luasnya dikawal, berapa? Pak. Kalau luasnya ini yang kami kemarin daftarkan itu ajukan 812 hektar. Tapi kalau sampai sana ya ribuan hektar, Pak. Kalau 800 idealnya 1 hektar itu 200 bibit pohon, itu berarti Wah, lebih dari 200 ya, Pak. 16 1,6 juta bibit. Lagi. Nah, makanya Nah, itu. juga mengundang lah dari dinas maupun dari instansi yang lain, CSR yang mau berkontribusi untuk penyediaan bibit di Nggodo ini, peluangnya sangat besar ya, karena masyarakatnya sudah welcome dan siap menanam, merawat. Itu sudah mereka karena ada kepastian hukumnya tadi ya. Nggih. Mungkin juga konsep kerjasama. Ya bisa dikerjakan. Sama investor kita tarik, katakanlah DPM, DPA ini kan luar biasa. Nggih. Dengan bagi hasil yang jelas, itu nggih. juga akan mempercepat akselerasi untuk penanamannya. Nggih. Mungkin bisa komunikasi lebih Mungkin lanjut nanti. katakanlah dari sekian banyak 100 hektar kita kerjasamakan. Kalau Pusbikat itu ini Pak kalau Pusbikat malah kerjasama Apokat itu luar biasa, sudah berjalan 50, 40 dan 10. 50 untuk Pusbikat, 40 untuk petani, yang 10 untuk zakat masyarakat sekitar. Itu nganu Mas, konsepnya 40 40 20. Oh iya, 40 40. Karena dulu Pusbikat kan saya tarik ke Pade itu waktu di Regalo. Oh iya. Ya Mas Agus Riyadi itu Ya, kebetulan lulusan Gontor dia. Kemarin. Sekarang beliau sudah jadi miliarder beneran. Betul. Kami dari sana kemarin, Pak. Oh ya, Oke. saya sudah lama 3-4 tahun yang lalu sudah kumpul. Berarti carry Nah aku. itu kerjasama seperti itu juga boleh. Nggih. Nah Pusbikat ini pendampingan sampai dengan penjualannya. Nah, ada juga yang teman-teman yang dari Jawa Timur juga konsepnya sama, tapi beda. Kalau Jawa Timur kita harus beli bibit. Tapi kalau yang Pak Ustadz, itu bibit dibantu oleh beliau, tapi pupuk, penanaman, perawatan semua oleh petani, pendampingan saja konsultan sampai dengan pasca panennya, gitu. Misalnya penjualan. Seperti itu kan bisa di ini. Nggih, Nah, konsep siap. seperti itu bisa juga diterapkan dengan Iya. DPM, bisa juga DPA, DPM.
ya toh, investasikan ke ini untuk Ketua membantu siapa ketua ya? lingkungan. Siap. Oh, siap. closing ya. Apa ini? Masyarakat makmur. Hutan subur. Siang hari ini sudah jam 11 siang. Ini kita sudah mulai waktunya istirahat. Alhamdulillah Ibu Kadis juga sudah meluangkan waktunya sampai turun langsung ke Desa Nggodo. Dan ini setelah ini kita mau balik. Terus matur sembah nuwun Ibu Kadis atas rawuhipun. Kami tetap dari desa selalu minta bimbingan Ibu yang lebih senior, Pak Saman, Pak Halimi, terkait pertanian yang lebih senior selalu minta bimbingan dumateng panjenengan. Semoga ke depan petani kami juga tambah maju seperti itu. Amin. Yang pada intinya dalam hal penanaman ini semoga tanaman tetap dirawat, tanaman tetap dijaga supaya cepat tumbuh besar dan hijau kembali untuk hutan di sekitar Desa Nggodo. Main kita subur. Raya makmur. Berkah berkahi. Amin.